Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi kita ada di tayangan channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Dalam rangka kita akan merenungkan kebaikan Tuhan di minggu berjalan ini di tanggal 26 Januari sampai tanggal 1 Februari 2025. Tapi sebelumnya marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa kami di sorga, Engkau punya bagian dalam kehidupan kami. Dan itu menjadi sejarah yang panjang. Sehingga sampai hari ini kami pun juga mengingatnya. Di dalam sebuah kitab suci orang Kristen, yaitu Alkitab. Maka ya Bapa kami di sorga, untuk merenungkan firman-Mu ini, Engkau taruhkanlah hikmat-Mu di atas kehidupan kami. Pikiran kami dipakai dan digunakan, supaya kami pun juga boleh menggunakannya, menafsirkan bagian Alkitab ini, serta merenungkan dalam kehidupan. Maka daripada itu ya Tuhan Allah, kami membutuhkan Engkau, supaya firman ini berdampak untuk banyak orang, bahkan pun jadi berkat, tapi juga buah pengertian kepada sesama kami. Maka berkatilah kami semua untuk merenungkan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perenungan kita di kitab Lukas, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-31. Dan firman Tuhan ini akan kita renungkan bersama di sepanjang minggu yang berjalan ini. Sekali lagi, dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan ini judulnya, Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pengakuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnyalah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati."
Demikianlah saudara-saudaraku untuk firman Tuhan yang kita bacakan saat ini. Shalom, damai di hati. Kita bersukacita saudara-saudara, di akhir bulan Januari ini kita dihentar dengan keadaan yang mengucap syukur. Sehingga memang ada banyak hal yang akan kita temui dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini karena merenungkan firman Tuhan dalam tema saat hidup berdiakonialah. Saudaraku, ada banyak orang yang terlalu merasa kehidupan ini sangat enak karena zaman sekarang saudara-saudara, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Seperti contoh cerita yang dihentar dalam firman Tuhan kita ini, yang dituliskan oleh Dr. Lukas. Dia melihat bahwa orang-orang Yahudi telah mendapatkan pengertian bahwa dalam firman Tuhan itu telah tercatat bagi Matius. Tetapi Dr. Lukas memikirkan bagaimana memberikan pengertian kepada orang-orang Yunani. Dan pada waktu itu dia menuliskan firman Tuhan tentang kitab Lukas. Di pembacaan sebelumnya saudara-saudara di channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai, saya pun juga pernah menghentarkan bagaimana tentang sejarahnya kitab Lukas ini. Tetapi di saat ini kita terfokus kepada firman Tuhan, yaitu dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-31. Kenapa kita dihentar dalam tema ini? Memang banyak hal yang dapat kita renungkan. Orang-orang di zaman sekarang pun juga semakin berpikir bahwa kehidupan ini terlalu enak. Kehidupan ini terlalu nyaman. Orang-orang tidak mau keluar dari zona nyaman untuk merasakan hal-hal berbagi kasih terhadap orang lain. Di era Minggu Sengsara, kita memberikan kewajiban kita yaitu puasa diakonal. Kita melihat orang-orang yang berkebutuhan, kita bantu dengan pemberian puasa diakonal kita. Tapi saudara-saudaraku, dalam hal ini terkadang kita tutup mata dengan orang-orang yang demikian. Ini sama seperti sebuah lukisan. Di lukisan ini digambarkan bahwa ada seorang yang sangat kaya dan kemudian ada orang yang sangat miskin. Seperti halnya firman Tuhan ini. Saudara-saudara, tidak disebutkan siapa orang kaya ini. Dia hanya disebutkan di dalam Alkitab menggunakan jubah ungu. Jubah ini terbuat dari orang-orang Tiatira. Dan jubah ini hanya digunakan kepada dua golongan. Golongan yang pertama adalah raja. Golongan yang kedua adalah orang-orang atau yang dikatakan imam-imam bahkan ahli Taurat. Orang-orang ini yang dikhususkan untuk memakai jubah ungu. Karena itu hanya mampu dibeli oleh orang yang sangat kaya. Di Tiatira saudara-saudara ada businesswoman. Seorang perempuan yang menjual kain ungu dengan bahan yang berkualitas nomor 1 di Tiatira. Yaitu namanya adalah Lydia. Dia menjual kain ini dan hanya bisa dibeli oleh orang yang sangat kaya. Tetapi dalam pencatatan di dalam kitab Lukas ini tidak disebutkan bahwa yang membeli dan menggunakan jubah ungu ini adalah raja atau imam atau ahli Taurat. Tetapi memang dapat disimpulkan bahwa dia dalam kekayaannya merasakan hal yang luar biasa yang begitu kayanya. Sehingga dalam firman Tuhan ini dia menggunakan bahwa pakaian jubah ungu ini adalah lambang seseorang yang memang benar-benar memiliki banyak hal dalam dunia. Saudara-saudaraku, kita mengingat bahwa Yesus pun juga ketika sebelum dia disiksa dia dipakaikan jubah ungu. Karena di sana dia diolok-olok dan dikatakan bahwa engkau adalah raja orang Yahudi. Karena merasa bahwa raja, orang-orang menggunakan jubah ungu kepada Yesus. Dan memang saudara-saudara, itu adalah hal yang meninggikan derajat seseorang ketika menggunakan kain atau jubah warna ungu. Tapi saudaraku, kita kembali lagi mengingat bahwa dalam firman Tuhan ini hanya 3 ayat saja dikatakan bahwa
masa-masa kehidupan Lazarus dan orang miskin. Lazarus yang miskin dan orang kaya ini. Memang dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa orang kaya itu dia setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Jika di antara kita saudara-saudara, pernahkah kita melihat bahwa setiap hari ada orang yang berpesta? Setiap hari orang ini mengundang banyak orang untuk bersukacita di dalam rumahnya. Mungkin dalam pemahaman kita sekaya apa orang yang digambarkan di dalam firman ini. Sehingga memang ketika dia hidup dalam berkelimpahan, di sana ada Lazarus yang dalam kebalikannya ini seperti sebuah sinetron. Yang artinya bahwa Lazarus ini dia ada di depan, di dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan bayangkan saudara-saudara, dia makan dari sisa-sisa orang-orang bangsawan atau orang-orang kaya yang makan pada waktu itu. Dapat kita lihat saudara-saudara bahwa Lazarus ini mempunyai borok. Borok itu adalah bisul-bisul yang banyak di dalam tubuhnya. Dan karena lemahnya Lazarus, dia tidak dapat mengusir anjing-anjing yang menjilat borok. Sungguh sangat miris dalam kehidupan kita merenungkan tentang apa yang teralami bagi Lazarus. Tapi saudara-saudara, dalam pengertian bagi Lazarus, ketika ada yang jatuh dari meja orang kaya itu, orang-orang kaya ketika mereka makan mungkin makan makanan yang elit, makan makanan yang luar biasa. Dan di sana ada sebuah roti dalam pemahaman orang Yahudi, roti itu digunakan dibasahi dan menyeka begitu banyak yang ada di sela-sela tangan. Ataupun juga membersihkan apa yang ada di bagian tangan orang-orang yang makan pada waktu itu. Dan roti yang dibasahi itu dibuang. Sehingga memang dalam pemahaman ini saudara-saudara, bagi orang Yahudi, Lazarus pun juga makan sisa-sisa roti itu. Yang dibersihkan oleh orang-orang kaya ketika mereka selesai makan. Dan memang sesuatu yang berlebihan tidak baik, sesuatu yang berkekurangan juga tidak baik. Sehingga ketika orang kaya itu setiap hari dia berpesta, dia mati. Lazarus juga ketika dia memang saudara-saudara merasakan penderitaan yang ada dalam kehidupannya karena berkekurangan, karena ketidakberdayaannya, Lazarus pun juga mati. Dan hanya 3 ayat di dalam firman Tuhan ini, penulis Lukas mengatakan bahwa singkat sekali hidup kita. Sama seperti hembusan angin, sama seperti uap, sama pun juga seperti pasal ini. Ketika kita merenungkan firman Tuhan di ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-31. Hanya 3 ayat dikatakan bahwa mereka hidup. 10 ayat yang lainnya itu adalah tentang penderitaan setelah kematian. Tapi juga bagi Lazarus itu adalah masa-masa penghiburan. Karena dia telah memberikan diri di dunia ini, dunia yang fana, dia menderita luar biasa. Saudara-saudaraku, dalam firman Tuhan ini dapat dikatakan bahwa waktu yang terlambat membawa kehidupan bagi seorang kaya ini untuk memberikan pengertian kepada orang-orang yang masih hidup. Dia menyuruh kepada Bapak Abraham. Di sini saudara-saudara ada pengakuan Abraham. Karena memang dalam tradisi orang-orang Yahudi, hidup yang akan datang itu bagaikan sebuah perjamuan. Dan memang itu diselenggarakan Allah bagi manusia. Dan Abraham, dia berperan penting dalam perjamuan. Dan siapapun yang ada di kiri dan kanan Abraham itu adalah orang-orang yang terhormat. Salah satunya adalah Lazarus. Dia menanti kebahagiaan daripada apa yang boleh Lazarus lakukan di dalam dunia. Tetapi menjadi perbandingan juga dalam kehidupan kita saudara-saudara. Memang kita dikatakan bahwa ketika kita hidup berdiakonialah. Ini membawa kita pada hal-hal yang terkadang salah untuk menafsirkan ketika kita berdiakonia. Kenapa saudara-saudara? Karena diakonia yang dimaksudkan dalam kehidupan kita adalah kita harus memberi. Tetapi kita pun juga terkadang harus menggunakan akal sehat kita. Memang benar saudara-saudara, bahwa ketika memberi kita tidak akan berkekurangan. Dalam hal pemberian itu, Tuhan telah memberi dalam kehidupan kita.
Tetapi saudara-saudara, ada hal-hal yang penting kita menggunakan pola pikir kehidupan kita untuk mengelola berkat Tuhan. Dan dalam hal ini kita diajak untuk berdiakonia. Tapi saudara-saudara, dalam penyataan yang cukup familiar ini, diakonia dalam bahasa Yunani yaitu diakoneo, diakonos, itu artinya adalah melayani. Dalam pandangan kita terkadang diakonia itu kita harus memberi dana, kita harus memberi uang kita harus memberi segala kekayaan kita kepada orang lain, tetapi pun juga kita lupa bahwa kita harus melayani Tuhan. Saat kita masih hidup, berdiakonia. Jangan seperti bunga yang layu, yang ketika kita merasakan dan melihat bunga yang layu itu kita berikan kepada orang lain, bahwa itu menjadi simbol bahwa bunga yang layu itu sudah tidak berarti lagi. Bunga yang layu itu adalah sebagian dari citra diri kita, yang ketika kita beri kepada orang lain, itu sama seperti kita menjangkitkan hal-hal yang fana kepada orang lain, seperti gambaran bunga yang layu. Tetapi ketika pada waktu itu digambarkan sama seperti sebuah sinetron, ini seperti keadaan dunia terbalik. Orang yang hidup dalam kekayaan, ketika di masa dia mati, dia menerima penderitaan. Sedangkan orang yang hidup dalam penderitaan di dunia, ketika dia mati, dia mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan dari Allah. Nah saudara-saudaraku, kita dapat belajar bahwa dari arti diakonia ini kita diajak supaya jangan mengkonsepkan keadaan dunia ini dengan dunia melayani kita yang fana. Ada orang-orang yang mencintai Tuhan hanya karena berkat Tuhan banyak. Ada orang-orang yang berpikir ketika kita memberi 100.000, Tuhan akan gandakan 10 kali lipat. Tapi saudara-saudara, itu adalah hal yang terkadang dalam pemahaman dan pikiran kita, Tuhan Allah menggantikan banyak hal. Tetapi tanpa kita sadari bahwa Tuhan Allah telah memberi dalam kehidupan kita, saat ini kita hanya menikmati. Sehingga diajak bagi kita untuk melihat kesusahan orang lain di saat kita punya dan berkelebihan. Sama seperti janda yang miskin. Pada waktu itu dia dikatakan dia masih memiliki hidup karena masih ada 2 peser yang harus dia berikan kepada Tuhan. Tetapi ketika dia memberi semuanya kepada Tuhan, tidak ada lagi harta yang ada di dalam kehidupan. Tapi apa saudara-saudara? Tuhan memberkati janda miskin itu dengan hal yang luar biasa. Maka jangan takut kita akan berkekurangan, karena kita akan diberkati oleh Tuhan. Janganlah kita melihat sepele orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara. Karena dari berdiakonia, kita melayani orang-orang ini. Kita melayani orang-orang yang susah. Saudara-saudara, saya teringat dalam masa-masa pelayanan, ada orang yang meminjamkan uang kepada sebuah keluarga yang harmonis, yang dikatakan bahwa mereka tidak pernah terlihat kekurangan. Tetapi pada waktu itu, mereka sangat susah dan tidak ada orang yang mengetahui kesusahan. Sehingga pada waktu saya akan melayani keluarga ini, saudara-saudara, seorang pelayan khusus mengatakan bahwa pendeta, keluarga ini meminjam uang supaya ada pemberian kepada hamba Tuhan yang mau melayani di rumahnya. Sungguh sangat miris, saudara-saudara. Karena pada waktu itu masa pelayanan ini hanya dilibatkan tentang materi. Tetapi pada waktu itu ketika mereka memberi apa yang menjadi uang di dalam sampul itu, saudara-saudara, saya mulai berpikir bahwa saya harus memberi yang terbaik untuk mereka. Bukan hanya tentang doa, bukan hanya tentang berkat yang saya bawa dalam melayani pada waktu itu. Uang yang digunakan ini saya belikan bahan-bahan natura dan kembalikan kepada keluarga itu. Betapa mereka menangis karena pada waktu itu mereka sangat berkekurangan. Tapi saudara-saudara, di dalamnya ketika kita mampu melihat orang lain, mungkin orang lain pun juga akan memberi hal yang lebih dalam kehidupan kita. Sama seperti sebuah ilustrasi, pemungut cukai, dia pada waktu itu sangat kaya. Dia membuat sebuah pesta, dan pesta ini dia mengundang semua orang kaya untuk hadir dalam pestanya. Undangan itu disebarkan
Tapi apa saudara-saudara, karena kesibukan orang-orang kaya ini mereka tidak ada satupun yang datang. Tapi dia mulai berpikir bahwa itu adalah sebuah gambaran dalam hidupnya. Dia memberi undangan kepada orang-orang miskin bahwa siapapun yang akan diberi undangan harus datang makan dan minum di meja perjamuan Allah. Dan pada waktu itu semua orang berbondong-bondong datang di tempat pemungut cukai ini. Tapi saudara-saudara, ketika pada waktu itu, adapun juga orang-orang kaya ini, mereka hidup dalam kesenangan, mereka lupa bahwa segala sesuatu yang mengundang mereka dan menikmati berkat itu adalah dari Allah. Apa yang terjadi kepada seorang pemungut cukai ini? Dia mati. Ketika dia mati, saudara-saudara, masa-masa penghakimannya, ada orang yang berbuat baik, ahli Taurat pada waktu itu mati dan melihat dan dia menghakimi bahwa masa seorang pemungut cukai diangkat derajatnya oleh Allah Bapa. Sedangkan dia yang lebih dekat dengan kesucian, yang benar-benar tahu tentang ahli Taurat, yang tahu tentang Taurat Tuhan. Masakan dia tidak masuk dalam kerajaan Allah? Tapi saudara-saudara, pada waktu itu ada begitu banyak orang yang mengucap syukur dan datang mendoakan seorang pemungut cukai. Karena di saat mereka lapar, mereka datang kepadanya. Berbeda dengan seorang ahli Taurat, tidak ada pun satu orang yang datang dalam masa kematiannya. Sehingga dia berkabung, keluarganya berkabung. Karena apa saudara-saudara? Keadaannya di dalam dunia. Maka saya mengajak kita semua, pesan dalam firman Tuhan ini. Berbuat baiklah bagi orang lain. Jika kita memiliki hal yang lebih, maka tidak ada salahnya kita berbagi. Ingat saudara-saudara, berkat yang ada pada kita itu punya Tuhan. Tuhan kita sangat kaya. Apa yang telah hilang dari hidup kita, Tuhan akan gantikan seperti pelangi sehabis hujan. Dia menata kehidupan kita bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Maka milikilah hati yang mau memberi, yang mau melayani, berdiakonia untuk orang lain. Supaya kehidupan kita pun juga berdampak baik, bukan hanya di dalam dunia, tapi dalam masa-masa kekal di kehidupan kita. Semoga firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam kesaksian seperti orang kaya dan Lazarus yang miskin, kiranya dapat merefleksi hidup kami supaya kami pun juga tahu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Masa-masa yang ada di dunia ini cepat berlalu, tetapi hidup bersama dengan Tuhan itu kekal. Maka bawalah kami supaya pengertian tentang firman-Mu ini menjadi Injil yang tersebar luaskan bagi begitu banyak orang. Maka di dalamnya kami berdoa, mampukanlah kami semua, orang-orang Kristen, tetapi juga orang-orang yang mau melibatkan hidup dengan Yesus. Supaya kami pun juga benar menjadi bagian dalam berdiakonia untuk orang lain. Bahkan kami pun juga diajak supaya kami melihat orang-orang yang ada di sekitar kami. Apa yang ada pada kami itu miliknya Tuhan. Tetapi ketika kami memberi untuk ciptaan Tuhan, maka di sanalah Tuhan dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa kami di sorga untuk pengertian firman-Mu. Kami berdoa bersama, berkatilah kami semua. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku untuk channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Jangan lupa kita untuk subscribe, komen, like, dan kita bagikan apa yang menjadi bahan khotbah kita ini kepada sesama kita, supaya jadi berkat untuk banyak orang. Tuhan Yesus berkati orang semua. Sekali lagi shalom, damai di hati.